Pada awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Duyun. Ia sedang mengerjakan sesuatu di laptop. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh wanita yang bernama Yung Yung. Wanita itu datang untuk mengajak Duyun untuk bercocok tanam. Keesokan paginya Duyun terbangun dan kejadian tadi ternyata adalah mimpi dari Duyun. Kemudian Minyung datang dan menertawainya karena melihat celana dari Duyun. Mereka berdua itu tinggal bersama di suatu kontrakan. Selanjutnya mereka berdua pergi untuk sarapan. Scene kemudian berpindah pada Duyun yang sedang memasak. Kemudian tiba-tiba wanita yang bernama Titi masuk dengan keadaan setengah mabuk. Titi ini adalah satu penghuni kontrakan, dan ia baru saja kelar berpesta. Duyun mengajak Titi untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Titi menitipkan pakaian dalamannya pada Duyun. Ia juga menyuruhnya untuk mencucinya. Saat sedang mencuci, tiba-tiba Yung Yung datang dan bertamu di kontrakan mereka. Yung Yung ternyata adalah temannya Min Yung. Kemudian Duyun menyuruh Yung Yung untuk menunggu di ruang tamu. Scene kemudian berpindah pada Titi yang sedang menggoda bosnya. Bosnya baru mendapatkan job yang sangat besar. Maka dari itu, Titi juga ingin mendapat gaji tambahan dengan cara mengajak bosnya untuk bercocok tanam. Karena godaan maut yang tak tertahan itu, bosnya pun mau melakukan cocok tanam dan memberikan gaji tambahan untuk Titi. Saat Min Yung pulang di kontrakan, ternyata Yung Yung sudah pulang. Ia tidak mau menunggu lama, maka dari itu ia akan kembali lagi besok. Keesokannya Yung Yung datang menemui Min Yung. Min Yung ini ternyata adalah seorang desainer baju, dan Yung Yung akan membuat baju dengan desain yang dibuat oleh Min Yung. Setelah mereka selesai berbincang, Min Yung akan mengukur baju yang akan dibuat pada tubuhnya Yung Yung. Saat sedang mengukur, mereka berdua pun melakukan kegiatan para lesbong. Duyun mendengar ada suara berisik. Karena penasaran, ia pun mengintip dan melihat aksi lesbong kedua wanita tersebut. Namun ternyata Duyun cukup sabar untuk menahan sakni yang berat itu. Kemudian Min Yung meninggalkan Yung Yung untuk pergi membeli bahan yang akan dijadikan baju. Dari situ Duyun mendapat kesempatan emas. Duyun pun masuk ke kamar Min Yung. Ternyata Yung Yung sedang merasa tidak enak badan dan rencana Duyun pun gagal. Namun di situ ia tetap melayani Yung Yung layaknya ratu untuk mengambil hati dari Yung Yung agar mimpi yang terjadi di awal scene tadi benar-benar terwujud. Tak lama kemudian mereka berdua pun bercocok tanam. Keesokannya Yung Yung datang lagi ke kontrakan itu. Ketika Min Yung sedang melayani Yung Yung, tiba-tiba Titi menelponnya untuk mengantarkan barangnya yang tertinggal di kontrakan. Singkat cerita, Min Yung pun pergi mengantarkan barang milik Titi. Kemudian Yung Yung mencari aktivitas tambahan dengan mencari keberadaan Duyun. Saat Yung Yung masuk ke kamar Duyun, ternyata Duyun sedang tertidur di depan laptop. Ternyata laptop itu sedang menyala dan Duyun sedang menyaksikan film Mia Khalifa. Yung Yung pun membangunkannya dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Saat itu juga cita-cita Duyun tercapai sama seperti yang ada di mimpinya. Dan film pun berakhir.